بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita nikmatul iman wal Islam, dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat, yang mana nikmat sehat ini adalah satu nikmat yang kebanyakan manusia melalaikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhah wal farah." Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia melalaikan nikmat tersebut, yakni nikmat sehat dan waktu luang. Oleh karenanya, ketika kita mendapatkan nikmat sehat, kita pun mendapatkan waktu luang, dan kita gunakan untuk perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti majelis ilmu seperti ini, maka sudah sepantasnya kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam hingga yaumul qiyamah. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yakni kita membahas sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan yang berjudul Ithafu Ahlil Iman Bidurusi Syahri Ramadan. Ya, bingkisan untuk orang-orang yang beriman berupa pelajaran-pelajaran yang penting di bulan Ramadan. Pada kesempatan yang mulia ini kita masuk kepada pelajaran yang kelima. Pelajaran yang kelima. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyampaikan beberapa kriteria orang-orang yang dilakukan oleh orang ketika menghadapi bulan Ramadan. Ada sebagian mereka yang tidak mengenal Ramadan, hanya ketika masuk bulan Ramadan fokusnya kepada bagaimana untuk melengkapi makanan dan minuman yang lezat, dan lain sebagainya. Pada kesempatan yang sekarang kita masuk kepada ad-darsul khamis, pembelajaran yang kelima, fi bayani bidayati siyamil yaumi wa nihayatihi, tentang penjelasan permulaan puasa sehari-hari dan akhirnya. Yakni kita akan membahas dalam sehari ini puasa dimulainya waktu kapan dan berakhirnya kapan.
Iya. Kata beliau Syekh Fauzan, alhamdulillahi rabbil alamin, haddada lil ibadati mawaqita zamaniyatin wa makaniyatin tuadda fiha. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi hamba-hambanya mawaqita, ya, mikot-mikot, ya, patokan-patokan zamaniyatin wa makaniyatin, patokan-patokan waktu dan tempat. Ya, kita sering mengenal mikot ketika kita haji dan umrah. Ya, ada mikot makani dan mikot zamani. Ya, mikot makani yaitu tempat ketika kita ingin berumrah atau haji. Ketika kita berumrah, ketika dari Madinah dahulu, maka kita mikot makani dari Dzul Khulaifah atau Bir Ali. Ya, ketika kita haji, maka di sana ada mikot zamani. Kapan waktu dilaksanakan haji? Apakah boleh berhaji di bulan Muharram? Boleh enggak? Enggak. Bulan Safar? Boleh enggak? Enggak boleh. Ada waktu khusus. Ya, ini di bulan, mulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ini namanya patokan waktu. Di sana ada patokan waktu, di sini ada apa? Ada patokan tempat. Maka kata beliau, ya, segala puji bagi Allah yang telah menetapkan bagi hamba-hambanya patokan-patokan waktu dan patokan-patokan tempat yang mana ibadah dilaksanakan pada waktu dan tempat tersebut. Tentunya hal ini berhubungan dengan puasa di bulan Ramadan. Wa qad bayyanaha li'ibadihi atamma bayanin. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan mikot-mikot tersebut, patokan-patokan waktu dan tempat tersebut kepada para hambanya dengan penjelasan yang sempurna. Dengan penjelasan yang sempurna. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi alladzina tamassaku bi sunnatihi wa ihtadau bi hadyihi, amma ba'd. Dan semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, yakni orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengambil petunjuk dari petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau Syekh Fauzan, wa qad qala Allah taala, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yakni di dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Al-Baqarah ayat 187. Dulu, ya, pada pertemuan-pertemuan yang lalu telah dijelaskan untuk mengetahui diwajibkannya puasa Ramadan. Kemarin apa? Surat apa? Al-Baqarah dari mulai 183, 184, 185. Ini 187. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhillal lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Telah dihalalkan untuk kalian lailatas siyam. Maksudnya malam hari ketika siang harinya berpuasa. Ar-rafathu ila nisaikum, yakni berhubungan, ya, berhubungan badan, berhubungan suami istri, ya, berhubungan dengan istri-istri kalian. Telah dihalalkan. Yang mana diceritakan nanti pada awal, ya, Islam ini, ya, dulu sudah pernah dibahas. Sebagaimana juga dulu umat-umat terdahulu puasanya enggak seperti ini. Ya, nanti akan diceritakan di sini. Telah dihalalkan untuk kalian malam hari di bulan puasa ini boleh, ya, menggauli, berhubungan badan dengan istri-istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka, istri-istri kalian, merupakan pakaian bagi kalian dan kalian juga merupakan pakaian bagi istri-istri kalian. Ya, maka dibolehkan. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya kalian, ya, telah mengkhianati diri-diri kalian
Akan tapi Allah mengampuni, Allah menerima taubat kalian dan memaafkan kalian. Apa maksudnya? Nanti ada penjelasannya. Fal'ana bashiruhunna, ya maka sekarang ya gaulilah istri-istri kalian, wabtaghu ma kataballahu lakum. Ya, carilah apa-apa yang Allah telah tetapkan untuk kalian. Maksudnya ketika Allah membolehkan pada malam hari di bulan Ramadan untuk menggauli istri-istri kalian, ya, istri-istri, maka ambillah, ya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah, minumlah kalian sampai menjadi jelas bagi kalian benang putih dan benang hitam. Ya, ini apa? Fajar. Ya. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah oleh kalian puasa hingga malam. Ini adalah firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 187. Kata beliau Syekh Fauzan, wa qad haddada Allah Subhanahu fi hadhihi al-ayatil karimati bidayat as-sawmil yawmi wa nihayatahu bihududin wadihatin ya'rifuha kullu ahadin. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan di dalam ayat yang mulia ini permulaan puasa, ya, permulaan dan akhir puasa dalam sehari-hari dengan batasan-batasan yang jelas yang semua orang bisa mengetahuinya. Ya, sungguh dalam ayat ini surat Al-Baqarah ayat 187 Allah telah menetapkan batasan puasa. Puasa itu dimulainya kapan? Berakhirnya itu kapan? Sehari-hari ini. Ya. Apakah seperti zaman dahulu yang mulainya waktu Isya kemudian sampai besok sorenya, artinya waktu Isya puasa sampai paginya, kemudian siangnya puasa lagi sampai maghrib, baru buka, nanti Isyanya puasa lagi. Jadi hanya dibolehkan waktu untuk berbuka antara maghrib dan Isya. Ini puasanya orang-orang dahulu. Ya, sebagaimana pada pelajaran-pelajaran lainnya telah disampaikan. Maka tidak demikian dengan ya syariat pada Nabi Muhammad SAW. Yang mana ternyata pada awal keislaman, di awal ya penentuan puasa Ramadan ini masih seperti dahulu. Nanti di sini ada ceritanya. Ya, maka pada ayat yang mulia ini, yakni surat Al-Baqarah ayat 187, Allah telah menetapkan ya permulaan dan akhir puasa sehari-hari dengan batasan-batasan yang jelas yang semua orang bisa mengetahuinya. Fa hadda bidayatahu bitulu'il fajri tsani, maka Allah Subhanahu wa taala menentukan permulaannya, yakni permulaan puasa dengan terbitnya fajar yang kedua. Ini fajar shadiq ya. Karena di sana ada fajar kadzib dan fajar shadiq ya. Fajar yang kedua. Wa haddu nihayatihi bi ghurubi syamsi, dan batasan akhirnya yakni sampai tenggelamnya matahari. Dari mulai terbit fajar gampangane ketika adzan subuh ya, karena adzan subuh itu masuk kepada ya terbit fajar yang kedua sampai apa? Tenggelamnya matahari, adzan maghrib ya gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menentukan batasan ini dengan jelas ya, kama haddada bidayata shaumi syahri, sebagaimana Allah telah menentukan permulaan puasa Ramadan bihaddin wadihin, dengan batasan yang jelas, ya'rifu kullu ahadin, yang semua orang bisa mengetahuinya. Ya, kemarin sudah dijelaskan ya permulaan puasa Ramadan dengan berapa cara? Untuk menentukan oh besok bulan Ramadan dengan berapa cara? 2.
Yang pertama apa? Ru'yatul hilal. Yang kedua apa? Menggenapkan bulan Sya'ban atau menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kapan yang kedua dilakukan? Ketika hilalnya enggak kelihatan. Bisa karena memang enggak kelihatan, cuaca terang benderang tapi hilalnya enggak kelihatan, kan dilihat pada tanggal 29 Sya'ban. Atau karena mendung. Karena hujan enggak kelihatan, maka ya syariat ini menentukan digenapkan Sya'ban menjadi 30 hari. Dua hal ini yakni di sini diceritakan ru'yatul hilal ya, dan ikmalu iddati Sya'ban 30 yauman, menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari, ini bisa dilakukan oleh setiap orang. Ya, baik orang yang mungkin kecerdasannya kurang, orang bodoh ya, maksudnya secara intelijensi kurang, atau orang yang pintar, semuanya bisa melihat hilal. Ya, semuanya bisa menghitung bulan Sya'ban 30 hari. Maka inilah kemudahan syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bisa ya melihat, mudah. Sehingga semua orang ketika ya mau menentukan bulan Ramadan, walaupun dia di pelosok hutan misalkan, yang dia enggak kenal siapapun, enggak pernah belajar dan sebagainya, untuk menentukan bulan Ramadan dia bisa. Iya. Wa hakadha dinuna dinul yusri was suhulah. Maka demikianlah agama kita ini adalah agama yang mudah. Ya, agama yang mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-78, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Dan tidaklah ya dijadikan untuk kalian dalam agama ini kesusahan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kesusahan di dalam syariat yang Allah timpakan kepada hambanya. Maka semua syariat adalah mudah. Falillahil hamdu wal minnah. Maka segala puji dan karunia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha takhfifun min Allah ala ibadihi amma kana alaihi al-halu min qablu min tamdidis siyami fataratan atwala. Dan ini ya merupakan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya daripada keadaan umat terdahulu, yang mana pada umat terdahulu dipanjangkan ya puasanya dengan durasi waktu yang lebih lama. Dengan durasi waktu yang lebih lama. Ya, yakni tadi dari mulai waktu Isya ya sampai pagi, kemudian sambung lagi sampai maghrib. Berapa jam itu? Berapa jam kira-kira? 23 ya. Maghrib sampai Isya kira-kira 1 jam lah. Berarti selain itu puasa. Kalau puasa berarti apa? Enggak boleh makan, enggak boleh minum. Yang sudah punya istri enggak boleh berhubungan suami istri. Ya. Dan ternyata hal ini tidak kuat. Ya, nanti diceritakan di sini. Ya. Faqad rawal Bukhari 'anil Bara'. Ya, dan sungguh Imam Bukhari meriwayatkan dari ya, Al-Bara' bin Azib ya. Qala kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu sha'iman. Ya. Dahulu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila dia berpuasa, fahadharal iftaru, dan ketika datang waktu berbuka, fanama, kemudian dia ternyata tertidur. Ya, datang waktu berbuka, kemudian dia tertidur, qabla an yuftira, sebelum dia berbuka, lam ya'kul lailatahu, maka dia di malam harinya enggak boleh makan. Yauma wala yaumahu, juga tidak boleh makan pada siang harinya. Ya, hatta yumsi, sampai sore hari berikutnya. Udah 23 jam. Ketika mau buka keturun ya, tertidur. Bareng tangi wis Isya, gimana?
harus puasa lagi, tambah 2-3 jam lagi, berapa itu? 46 jam nggak makan. Kira-kira kuat nggak? Ya, dan ini ada kisahnya. Ada kisahnya orang yang demikian. Sehingga nanti turun ayat ini. Wa anna Qais ibn Sirmah al-Ansari kana sha'iman. Ini diceritakan bahwasanya ada seorang sahabat yang bernama Qais bin Sirmah. Qais bin Sirmah al-Ansari. Beliau berpuasa. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, kana ya'malu fin nakhili bin nahar. Dia bekerja di kebun kurma. Ya, di siang hari. Qais bin Sirmah ini seorang sahabat bekerja di kebun kurma pada siang hari. Dalam keadaan wa kana sha'iman, dalam keadaan dia berpuasa. Falamma hadara iftar, dan tatkala datang waktu berbuka, ya, ata imra'atahu, kemudian dia mendatangi istrinya. Ya, dia datang kepada istrinya, faqala laha, kemudian dia mengatakan kepada istrinya, a'indaki ta'amun, apakah engkau memiliki makanan wahai istriku? Ya. Ya. Wahai istriku, apakah engkau memiliki makanan? Qalat lahu, maka istrinya berkata kepadanya, la, saya tidak memiliki makanan, enggak ada makanan. Walakin antaliqu fa'atlubu lak, akan tapi saya akan pergi, akan mencari makanan untukmu. Ya, jadi ketika Qais bin Sirmah ini sudah bekerja seharian puasa, ya, sore harinya mungkin ke rumah, tanya kepada istri, kan mau buka, ada makanan enggak? Ternyata enggak ada makanan. Oh ya, tunggu sebentar, saya akan mencari makanan untukmu. Wa kana yaumahu ya'malu. Ya, karena pada siang harinya Qais bin Sirmah ini berpuasa, kan kecapean. Ya. Mungkin fajar seharian, misalnya contohnya nggawa galon misalkan, ya, dan sampai sore, ya, ternyata enggak ada makanan, ya. Fa khalabathu ainahu, maka dia tidak bisa menaklukkan matanya, saking lelahnya ngantuk. Ya. Istrinya lagi keluar nyari makanan, dia ngantuk. Dan tidak hanya ngantuk aja, ya, tidur. Faja'athu imra'atuhu, kemudian istrinya mendatanginya, falamma ra'athu, tatkala istrinya melihatnya, qalat haibatan laka animta. Ya. Ya. Apa ini maksudnya? Ya, pokoknya sungguh kamu merugi. Ya, sungguh kamu merugi. Engkau telah tidur. Ya, ketika datang ternyata suaminya lagi tidur. Falamma intasafan naharu, ya, singkat cerita berarti dia enggak berbuka. Ya, dia enggak berbuka. Ya, mungkin tidur terus enggak bangun, ya. Falamma intasafan nahar ghusya alaih, maka tatkala di tengah-tengah siang harinya, kan malamnya enggak boleh makan. Ya. Di siang harinya dia pingsan. Ya, semaput. Orang kuat, ya. Orang kuat, ya. Fadzukira dzalika, kemudian dikhabarkan hal tersebut lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi alaihi salatu wasallam, fa nazalat hadhil ayah, kemudian turun ayat ini, yakni surat Al-Baqarah ayat 187. Jadi dahulunya puasanya sama seperti orang-orang dahulu. Kemudian ada kejadian ini asbabun nuzul turunnya ayat Al-Baqarah ayat 187. Uhillal lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, telah dihalalkan untuk kalian malam harinya, ya, menggauli istri-istri kalian. Ya. Fa farihu farhan syadidan, maka ketika turun ayat ini, apa yang terjadi? Ya, maka mereka para sahabat bergembira, ya. Senang enggak? Senang, ya. Bergembira dengan, ya, kegembiraan yang sangat. Wa nazalat
wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah kalian sampai menjadi jelas bagi kalian benang putih dengan benang hitam, yakni fajar. Ya, ini awal ya disyariatkannya puasa dimulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Dari tenggelamnya matahari sampai terbit fajar yang kedua ini, maka dia boleh apa? Boleh makan, boleh minum, ya, boleh berhubungan suami istri. Iya. Wa fil Bukhari aidan, dan dari Imam Al-Bukhari juga, anil Bara, ya, jadi sahabat Bara bin Azib, qala lamma nazala shaum ramadana kanu la yaqrabuna an-nisaa ramadana kullahu. Ya, Al-Bara bin Azib mengatakan bahwasanya tatkala turun kewajiban puasa Ramadan, dulu para sahabat mereka tidak mendekati istri-istrinya, tidak mendekati wanita, tidak mendekati istri-istrinya 1 bulan penuh. Ya, 1 bulan penuh. Wa kana rijalun yakhtanuna anfusahum. Akan tapi ya sebagian dari mereka ya mereka mengkhianati diri-diri mereka. Maksudnya mereka tidak ya menyelisihi syariat ini. Disuruh tidak mendekati wanita, ya. Ternyata karena enggak kuat, ya, maka tetap mendekati wanita. Tetap menggauli istrinya. Ya. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan ayat, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah mengetahui bahwasanya kalian telah mengkhianati diri-diri kalian, maksudnya tadi ini, ya, tidak mengikuti syariat untuk tidak menggauli istrinya, ya, artinya tidak, tetap ya mereka enggak kuat, tetap menggauli istrinya. Fadaba alaikum, akan tapi Allah ya menerima taubat kalian, wa'afa ankum, dan memaafkan kalian. Ini surat Al-Baqarah ayat 187. Yuqalu khana wa ikhtana bima'na, ya, yang dimaksud di sini khana ya wa ikhtana ini sama artinya, ya, berkhianat maksudnya. Bima'na ay takhununa anfusakum bil mubasyarati fi layali shaumi. Maksudnya mereka mengkhianati diri-diri mereka, maksudnya mereka tetap menggauli, ya, berhubungan di malam harinya ya dengan istri-istrinya. Walaupun syariatnya enggak boleh, tapi karena enggak kuat, ya, maka mereka melanggar syariat ini. Fataba alaikum, akan tapi Allah menerima taubat kalian. Ai qabila taubatakum mimma hasala. Allah menerima taubat kalian tatkala hal itu terjadi. Ya, tatkala hal itu terjadi. Ya, memang sangat berat sekali. Ya, wong sing dari maghrib sampai dari fajar sampai maghrib aja, ya, sudah berat. Ya, sudah berat. Terkadang sudah menyiapkan macam-macam, ya. Sudah sedia kolak, sudah sedia es buah, ya. Jadwalnya engko buka apa nisit, engko bersalat maghrib mangan apa maning, ya. Engko bertarawih mangan maning, ya. Ini enggak boleh, ya, hanya waktu maghrib sampai isya, enggak kuat. Ya. Wa'afa ankum, dan Allah mengampuni, Allah memaafkan kalian. Falam yu'akhidhukum, maka Allah ya tidak menghukum kalian. Wasahala alaikum wa yassara lakum. Ya, dan Allah memudahkan kalian. Fa abaha lakumun nisaa wat ta'ama wasyaraba min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri tsani. Ya, maka dibolehkan, ya, menggauli istri-istri, dibolehkan makan, dibolehkan minum dari, ya, apa? Terbenamnya matahari sampai terbit fajar yang kedua.
Dari adzan maghrib sampai adzan subuh, kayak gitulah ya. Wa 'inda dzalika, dan dari hal inilah iya, yabda'u as-sha'imu bil imtina'i an hadhihi al-asya. Ya. Maka dari sinilah orang yang berpuasa dia memulai menahan diri dari perkara-perkara ini tadi, dari makan, dari minum, dari berhubungan suami istri, wa ghairiha mimma la yajuzu lis-shaimi ila ghurubis syamsi. Iya, dari terbit fajar yang kedua ini mulai orang yang berpuasa dia menahan diri dari makan, dari minum, ya menggauli istrinya dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang tidak boleh ketika berpuasa yang dilakukan sampai terbenamnya matahari. Liqaulihi ta'ala tsumma atimmus siyama ilal lail. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya dalilnya bahwasanya sampai ghurubis syamsi, mana dalilnya? Yakni ini, tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakan oleh kalian puasa sampai malam. Ilal lail di sini disebutkan, wa ila ghayatun. Ila di sini adalah menuju tujuan. Ya. Tujuan. Ya, contohnya misalkan zahaba Muhammadun ya minal baiti ila suqi. Muhammad pergi dari rumah ke pasar. Ila suqi. Berarti tujuannya kemana? Ke pasar. Ya, kalau ke pasar berarti sudah sampai. Itu maksudnya ila di sini. Idza kana ma ba'daha laisa min jinsi ma qablaha fa innahu la yadkhulu fihi. Ini agak susah juga penjelasannya. Apabila suatu perkara, apabila apa-apa yang setelahnya ini bukan termasuk jenis dari apa-apa yang sebelumnya, maka sesungguhnya dia tidak masuk kepada ya apa-apa yang pertama tadi. Ya, ini bingung juga. Ini penjelasannya. Wal lailu laisa min jinsin nahar. Malam ini bukan jenis dari siang. Jadi malam itu sendiri, siang itu sendiri. Ya. Malam itu sendiri, siang itu sendiri. Maka ketika ilal lail dia disuruh puasa sampai malam, ya, maka ketika masuk malam sudah berhenti. Ya, maksudnya permulaan malam. Fasaumu yantahi inda bidayatil lail bi ghurubis syamsi. Maka puasa ya dengan demikian puasa ini berakhir ketika mulai malam. Kapan mulai malam? Ya, bi ghurubis syamsi, dengan tenggelamnya matahari. Berarti ketika matahari tenggelam ini sudah bukan siang lagi, tapi malam. Maksudnya di sini seperti itu. Ya, ila ini maksudnya seperti itu. Ketika ilal lail sampai malam, maksudnya bukan malam terus bablas terus, enggak. Sampai batas masuk waktu malam itu sudah berhenti. Di sini disebutkan bahwasanya berakhirnya puasa ini dengan mulainya malam, yakni bi ghurubis syamsi. Jadi mulai malam ini dengan tenggelamnya matahari. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara min hahuna wa gharabatis syamsu faqad aftara as-shaim. Ya, maka ketika tenggelam matahari, maka dia orang yang berpuasa ini berbuka. Wa ba'dun nas yukhalifuna al-wajh asy-syar'i fi as-sahuri wal iftar. Akan tapi perhatikan, ada sebagian manusia yang mereka menyelisihi dari sisi syariat tentang sahur dan buka. Ya, jadi sunnahnya buka itu kapan? Ketika tenggelamnya matahari, buka. Ya. Nanti ada penjelasannya ya. Kapan sahur? Jadi menjelang terbit fajar. Ya, menjelang terbit fajar. Kalau menjelang 4:30 ya berarti
Ya mungkin paling lama antara jam 4 sampai jam setengah 5 ya sahurnya. Ternyata ada sebagian manusia yang mereka menyelisihi syariat ini. Ya, perhatikan. Fataifatun minan nas, ada sekelompok manusia au katsirun minhum, atau kebanyakan dari mereka, yazharunal lail, mereka begadang di malam harinya. Ya, kemarin sudah dijelaskan. Ada sebagian manusia yang begadang di malam harinya. Kemarin diceritakan ya pada kesempatan yang lalu, kalau siang apa kegiatannya? Tidur. Ya. Turu terus ya. Gua enggak wis buka begadang. Melek terus. Ya nganti bengi ya begadang. Giliran apa namanya? Sudah mau fajar ngantuk ya. Mangan desit. Nah, di sini ada nih. Fa idza kana akhirul lail, ya orang ini sekelompok manusia mereka begadang di malam hari. Ya begadang. Ya ini tentunya begadang yang tidak bermanfaat. Ya mungkin nonton bola atau mungkin apa ya, main game atau sebagainya lah ya. Fa idza kana akhirul lail, dan apabila sampai akhir malam, wa aradun nauma, ya dia ngantuk mungkin mau tidur, tasahharu, kemudian mereka makan dulu. Ya, begadang. Mungkin begadang yang mangan mungkin ya, kali ngemil ya. Karena ngantuk mungkin jam 1 jam 2 wis ngantuk ya. Engko tak kelewat, mangan disit. Nah, mangan. Tasahharu qabla al-fajri, ya. Ada enggak orang yang seperti ini? Ada. Akeh ya? Ya. Adzan dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Jadi ada sebagian sekelompok manusia yang mereka begadang di malam harinya. Kemudian ketika sudah menjelang fajar, ya, atau mungkin ketika dia ingin tidur, maka dia makan dulu. Ya mungkin jam 2 atau jam 1 atau jam 3 makan. Tsumma namu, kemudian mereka tidur. Wa taraku salatal fajri fi waqtiha ma'al jamaah. Kemudian apa yang terjadi? Karena dia begadang dari sore sampai malam, ya, kira-kira bermangan kan mesti tambah enak ya, ngantuk ya. Terus tidur. Sehingga apa? Dia meninggalkan salat subuh pada waktunya dengan berjamaah. Ini yang cerita Syekh Fauzan, ya. Sekarang masih hidup di Saudi sana. Berarti di sana juga ada orang-orang yang tipenya seperti ini, ya. Ora beda karo nang kene, ora bae. Fayartaqibu iddat akhta'in, maka mereka melakukan beberapa kesalahan. Di sini beliau Syekh Fauzan menyebutkan ada 3 kesalahan. Orang yang begadang, kemudian menjelang tidur makan dulu, kemudian tidur, ya, bablas. Ada 3 kesalahan. Awalan annahum shamu qabla waqti siyami. Bahwasanya mereka berpuasa sebelum waktu puasa. Waktu puasa kapan tadi? Waktu puasa dari terbit fajar sampai sampai terbenamnya matahari. Kalau terbit fajar kira-kira jam berapa sekarang? Azan 4:30 lah ya. Dia tidurnya makannya jam berapa tadi? Jam 2. Ya, makanya jam 2, begadang makan jam 2. Berarti jam 2 sampai jam 4:30, ya, harusnya mulai start menahan diri itu jam 4:30, tapi dia sudah start dari jam 2 walaupun tidur. Ya. Maka mereka ini para salaf, ya, para ulama, ini hal-hal yang seperti ini itu begitu diperhatikan. Menyelisihi sunnah Rasulullah, ya, walaupun kelihatannya sepele, tapi betul-betul diperhatikan. Annahum shamu qabla waqti siyam. Mereka berpuasa sebelum masuk waktu berpuasa. Ya, agar gambarannya kita kan tambah suwe tambah apik lah. Itu ya kadang. Ya. Tapi tidak demikian dengan sunnah Rasulullah. Tsaniyan, yang kedua. Yatrukuna salatal fajri ma'al jamaah. Mereka meninggalkan salat subuh secara berjamaah. Ya. Tidak harus begadang, ya. Apalagi begadang, wong kadang sudah tidur, sahur jam 1 jam 2, ya, ngantuk nggak kira-kira habis itu? Ngantuk. Begadang keliwat sholat fajar berjamaah, sholat subuh. Apalagi sing begadang dari sore sampai malam, maka sudah dipastikan, ya, tertinggal sholat berjamaah. Namanya tubuh itu butuh istirahat dan sebagainya, ya. Yang kedua, yang ketiga, yuakhiruna sholata an waqtiha. Mereka mengakhirkan sholat subuh pada waktunya, ya, mengakhirkan waktu sholat subuh. Fala yusallunaha, maka mereka tidak melakukan sholat subuh illa ba'dama yastayqadhuna, setelah mereka bangun. Ya setangine
jam loro mangan, turu misalkan. Ya kalau ada yang bangunkan, anak sing gugah. Kalau nggak sing gugah, jam berapa coba? Anak kita kalau misalkan remaja gitu kalau tidur jam berapa bangunnya? Habis begadang loh ya. Ya. Kadang jam duhur ya. Di sini diceritakan di situ seperti itu. Ya, yastaiqadzuna. Sampai dia bangun mungkin jam 6, jam 7, jam 8 baru bangun. Kelewat enggak salat subuhnya? Salat subuh. Syekh mengatakan walau inda dzuhri, bahkan sampai waktu zuhur. Ini lihat. Ini Syekh Fauzan juga tahu ya kondisi orang yang seperti ini. Ini kesalahan yang ketiga. Mereka mengakhirkan waktu sholat bahkan sampai keluar dari waktu sholat subuh. Ya. Kelewat sholat subuhnya karena begadang. Mungkin agar sholat ya, duhur sholat turu maning ya. Sampai maghrib buka begadang maning. Jadi gantian tok. Anggere bengi melek ya, awan turu. Wal mubtadi'atu yuakhiruna al-iftar. Ini ada sisi orang lain, ada sisi kelompok lain, orang-orang yang berbuat ya bid'ah, mengakhirkan buka an ghurubi syamsi wala yuftiruna illa inda ishtibakin nujum. Mengakhirkan buka ya dari waktu terbenamnya matahari, maka mereka tidak berbuka kecuali setelah muncul bintang-bintang. Ya, bukannya anggere bintangnya wis metu. Boleh enggak seperti ini? Boleh enggak? Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Kemudian beliau Syekh Fauzan mengatakan wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang diada-adakan, yang tidak ada contohnya dari Rasulullah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Dan petunjuk Rasulullah apa? Menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Ya. Jadi syariat ini bukan untuk gaya-gayaan. Ya, coba hitung, poe puasane pirang jam? Nyong tah ya hebat ya. Sahurnya jam 10 bengi ya. Maghrib turung buka. Si kuat sih nyong, nah itu ya. Maka syariat ini tidak seperti itu. Justru ketika Rasulullah menerapkan ketika waktu berbuka ya, dia buka, dia dapat pahala yang besar. Ketika Rasulullah mengatakan mengakhirkan waktu sahur ya, menjelang subuh baru makan, maka orang yang demikian pahalanya lebih besar. Ya, maka demikian. Nas'alullaha an yarzuqana at-tamassuka bi sunnati wa mujanabatal bid'ati wa ahliha. Dan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kita agar kita senantiasa berpegang teguh kepada sunnah dan meninggalkan perbuatan bid'ah dan pelakunya. Wassallallahu ala Muhammad, dan semoga salawat salam senantiasa terlimpah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang kali ini. Ya, rencananya ini sudah bulan apa? Rajab ya. Tanggal berapa? Pertengahan. Ya, pertengahan. Berarti kemungkinan besar Sya'ban itu 4 tambah 2 mungkin 6 kali pertemuan. Padahal di sini ada 30 pelajaran. Ya, mungkin nanti ketika masuk bulan Ramadan, mudah-mudahan ya setiap hari ada menjelang buka, ada kajian menjelang buka. Mudah-mudahan ya Allah memberikan kemudahan kepada kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.